nanti itu ada itu dalil berikutnya. Jadi setiap Senin dan Kamis Allah ampuni dosa seorang hamba selama dia tidak melakukan syirik, kecuali kata Nabi mereka yang bermusuhan dengan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, maka amalannya ditunda oleh Allah. Makanya tadi malam sudah saya sampaikan di majelis taklim di Pondok Chandra tadi malam, Anda ribut sama tetangga maka itu dampaknya nggak besar. Anda ribut dengan tetangga dampaknya nggak besar. Tapi Anda ribut sak duluran, ribut dengan famili, entah itu ponakan, entah paman, entah tante, entah dari jalur bapak, entah dari jalur ibu, Anda ribut dengan mereka, maka amalan Anda nggak akan diterima oleh Allah, dipending oleh Allah. Hatta sekalipun tiap bulan umroh, meskipun setahun sekali haji, nggak diterima oleh Allah sampai keduanya berdamai. Senin Kamis itu hari ampunan, Pak, kata Nabi, tetapi Allah pending. Nanti itu ada dalil, Allah berkata kepada malaikat, nanti tak tunjukkan dalilnya. Allah berkata, tunggulah dua orang itu sampai mereka berdamai. Begitu berdamai, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim salat subuh Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan materi pada pagi hari ini, maka dari hati yang paling dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisi kami tidak fit pagi hari ini. Tadi malam setelah bahkan dengan Pak Bambang juga taklim di Pondok Chandra Masjid At-Tauhid, ternyata suara semakin tambah habis. Kami mencari penggantinya, ternyata beberapa orang ustadz sulit untuk menggantikan kami. Nah, lalu kemudian
saya mau menyampaikan kepada Pak Bambang agar kajian ini uzur, namun nampaknya waktu sudah terlalu mepet. Oleh karena itu, qadarullah, yaitu suara masih belum bisa normal. Mohon maaf atas ketidaknyamanan taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini bisa dimatikan dah ini. Hostnya belum ada. Oh, manual berarti. Iya. Baik. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Sabtu pekan yang ketiga di Masjid Baitul Jannah Central Park. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu apa yang dicintai oleh Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali pertemuan kita masih berada pada apa-apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir materi kita pada bulan yang lalu, kalau tidak salah di bulan Oktober ya, karena di bulan November saya uzur, itu kita telah menuntaskan apa yang dicintai Nabi nomor 4. Hari ini kita akan masuk yang dicintai Nabi nomor 5. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai saum, puasa Senin dan Kamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai saum atau puasa Senin dan Kamis. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan Nabi itu suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Mari kita dengarkan dalilnya di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Oh, sudah ada ya. Nomornya 1041 jilid 2. Kita dengarkan bersama Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1041. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis fa uhibbu. Nah di situ poinnya, fa uhibbu an yu'radha amali wa ana shaim. Silakan. 1041. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari dari Rasulullah SAW, dia bersabda. Sama habisnya suaranya ternyata. Iya. Silakan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amal-amal dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Setiap amal manusia sepekan 2 kali dilaporkan naik menghadap Allah, itu setiap Senin dan Kamis. Lanjut, apa kata Nabi? Maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku berpuasa. Arti yang sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat teks Arabnya adalah fa'uhibbu, maka aku suka. Itu sebenarnya, maka aku senang, aku suka ketika amalku itu diperiksa, terangkat naik ke atas, aku sedang dalam keadaan saum atau puasa. Maksudnya saum Senin Kamis. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan hadis yang baru saja kita dengarkan bersama, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materi ini kami bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. 3 bagian. Yang pertama Bapak Ibu,
saya akan menyampaikan tentang keutamaan bagi orang yang senang berpuasa. Saya tidak membahas puasa tertentu, tidak. Tetapi materi yang pertama ini yang ingin kami sampaikan adalah fadilah, keutamaan bagi mereka yang gemar senang berpuasa. Baik itu puasa yang fardu maupun puasa yang sunnah. Puasa yang fardu Ramadan, puasa yang sunnah selain Ramadan. Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah, 9 hari di bulan Zulhijjah. Nah itu. Jadi ini yang pertama yang akan kami sampaikan dulu. Agar kita lebih termotivasi lagi untuk senang saum, senang berpuasa. Jadi ini materi yang pertama. Materi yang kedua yang akan kami sampaikan adalah yaitu keutamaan lagi, fadilah. Tapi bukan keutamaan berpuasa. Keutamaan dan keberkahan hari Senin dan hari Kamis. Jadi disinilah nanti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya kenapa Nabi itu kok antusias. Setiap Senin dan Kamis mesti saum, mesti puasa. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkannya, Senin dan Kamis. Ya, makanya nanti kita akan lihat apa keberkahannya hari Senin, apa pula keutamaan keberkahannya hari Kamis. Nah itu. Lalu yang ketiga, nah ini materi penutup, materi penghujung. Tanya jawab Bapak Ibu. Memang saya buat ada soal, ada jawaban. Seputar Senin Kamis. Misalnya nih, bagaimana hukumnya ketika kita puasa Senin Kamis diundang orang. Nah itu, kita batalkan atau kita teruskan. Bagaimana seorang istri ketika puasa Senin Kamis, perlukah minta izin ke suaminya atau tidak perlu? Maka ini nanti berupa tanya jawab ya. Tanya jawab seputar saum Senin dan Kamis. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali materi kita yang pertama. Mungkin bagi yang baru hadir bingung kenapa kok pembahasannya tentang Senin Kamis. Karena materinya adalah masuk apa yang dicintai Nabi nomor 5. Nabi menyukai saum atau puasa Senin dan Kamis. Sekarang kita bahas materi yang pertama. Fadilah atau keutamaan bagi orang yang gemar berpuasa. Jadi bagi kita yang senang puasa ya, dalam tanda kutip puasa yang disyariatkan Bapak Ibu ya. Puasa-puasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beredar di luar sana ada puasa saum yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ini ya, ada puasa yang namanya yaitu puasa Rebu Wekasan. Nah itu. Poso Rebu Wekasan, puasa hari Rabu terakhir di bulan apa itu? Rajab ya. Bulan Rajab. Nah, maka ini tentunya tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang saya bahas ini adalah keutamaan berpuasa yang Nabi ajarkan. Ya Ramadan sama selain Ramadan yang sunnah-sunnah. Baik, apa keutamaannya? Banyak. Di antara yang bisa kami sebutkan adalah 4 saja. 4 ini nanti penjelasan yang nomor 2 ini panjang Bapak Ibu. 4 saja dari sekian banyak keutamaan puasa, saya angkat hanya 4 saja. 1. Keutamaan orang yang berpuasa adalah dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Orang itu kalau berpuasa, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Apa itu? Kegembiraan pada saat dia akan berbuka. Dan yang kedua, kegembiraan kelak di hari kiamat. Dia berjumpa dengan Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang saum, rajin puasa, sergep poso, puasa, saum, maka dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, dia akan bertemu dengan Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya mundur 978. 978. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lis-shaimi, saya ambilkan yang bagian akhirnya saja. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Atau kama qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Didi. Boleh dibaca lengkapnya dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Allah Ta'ala berfirman, Ya. semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Stop. Bapak Ibu sekalian, perlu diingat, ada 3 amalan di dalam Islam. 3 amalan di dalam Islam yang pahalanya no limit. Allah tidak sebutkan angkanya. Semua amalan Allah sebutkan angkanya. Sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Lu coba. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Semua ada angkanya. Orang kalau sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya dalam riwayat Ibnu Majah seperti bayi yang baru dilahirkan, suci, gak bawa dosa. Masya Allah. Jadi ada pahalanya itu. Orang yang bersodako dilipat gandakan oleh Allah sekian kali. Semuanya ada. Ini ada 3 amalan di dalam Islam yang pahalanya tidak dijelaskan. No limit. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan pahalanya tanpa batas. Memangnya apa itu amalannya? Ya, amalannya cuma 3. Yang pertama adalah sabar. Orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah yaitu di surat nomor 39 dalilnya. Coba kita lihat dulu surat 39 itu surat apa itu Bapak Ibu? Az-Zumar. Surat 39 yaitu surat Az-Zumar. Naam. Ya. Ayatnya ayat 10 Bapak Ibu. Az-Zumar ayat 10. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan baik. Silakan. Katakanlah Muhammad. Ya. Hai hamba-hambaku yang beriman. Bertakwalah. Bertakwalah kepada Rabbmu. Terus. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Poinnya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas. Orang sabar pahalanya tanpa batas. Sabar dalam apa? Sabar ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam hal meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sabar ketika tertimpa musibah. Yaitu sabar itu macamnya. Apabila 3-3-nya ini dia mampu sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sebab yang namanya manusia, tabiat manusia, dia mudah bosan beribadah. Padahal Allah itu tidak pernah bosan memberikan pahala. Yang bosan itu kita manusia ketika melakukan ibadah. Suka fluktuatif ibadahnya. Naik turun ya. Makanya iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit-ta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika naik itu karena ketaatannya kepada Allah, dan iman itu drop turun karena maksiat, dosa yang dia lakukan. Jadi kembali ya, makanya menjalankan amal ketaatan itu perlu sabar. Meninggalkan yang dilarang itu juga harus sabar. Termasuk sabar ketika tertimpa musibah. Apapun bentuk musibahnya. Kehilangan orang yang kita cintai, sakit ringan, sakit berat, kehilangan harta. Semuanya sabar. Tanpa batas pahalanya. Yang nomor 2 apa? Yang nomor 2, menukil yang tadi ya, ini mohon maaf agak melebar sedikit Bapak Ibu. Yang kedua adalah amalan di dalam Islam yang pahalanya tanpa batas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Suka memaafkan kesalahan orang lain. Tanpa batas. Mana dalilnya? Dalil, kalau tidak salah Allah sebutkan di surat nomor 42 Bapak Ibu. Surat nomor 42 itu surat Asy-Syura. Iya, surat Asy-Syura. Surat nomor 42 itu surat Asy-Syura. Ayatnya adalah yaitu ayat yang ke
Surat 42 Asyura. Ya. Ya. Ayat yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Ya. Surat Asyura, Allah Ta'ala berfirman, ayat 40 Bapak Ibu. Surat nomor 42, ayatnya adalah ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan bersama. Silakan. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Kejahatan balasannya adalah dengan kejahatan yang serupa. Terus? Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Siapa yang memaafkan lalu dia berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Maka pahalanya tanggungan Allah tanpa batas. Lah yang ketiga amalannya adalah puasa. Nah, ini ya, puasa. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu saum puasa, rajin puasa, terutama puasa yang sunnah. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, teruskan hadis yang tadi, teruskan. Yaitu yang dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Targhib wa Tarhib 978 tadi. Silakan, karena belum kelar itu. Ulang lagi dikit. Allah Ta'ala berfirman, ya. Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Lanjut. Ia adalah untukku. Terus. Dan aku yang membalasnya. Kemudian. Puasa itu adalah perisai. Terus. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa hari itu, maka janganlah berucap kotor dan jangan mengumpat. Terus. Jika seseorang mencelanya atau memeranginya, maka hendaknya dia berkata, aku sedang puasa. Aku sedang saum. Terus. Aku sedang berpuasa. Lanjut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Nabi bersumpah. Kemudian. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kasturi. Terus. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Nah, ini yang tadi kami sampaikan. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Satu. Yaitu jika berbuka dia berbahagia. Baik, kegembiraan pada saat berbuka. Entah kenapa bawaannya semakin mendekati maghrib semakin senang, semangat. Dan satu-satunya adzan yang dinanti banyak orang adalah adzan maghrib. Satu-satunya adzan itu, ya. Yang dinanti oleh banyak orang adalah adzan maghrib. Entah kenapa kalau bawaannya mendekati maghrib tambah senang. Kegembiraan pada saat berbuka. Dan yang kedua di akhirat. Apa itu? Dan jika dia bertemu dengan Rabb-Nya, dia berbahagia dengan pahala puasanya. Maka dia akan berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Makanya ini keistimewaannya orang berpuasa. Baik, ini nomor satu. Yang nomor dua, keutamaan orang yang rajin puasa. Kita belum bahas yaitu hari Senin, hari Kamisnya ya. Kita masih membahas secara umum keutamaan puasa. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pintu khusus bagi orang yang senang berpuasa di surganya, dan pintu itu diberi nama Ar-Rayyan. Ada pintu khusus untuk orang berpuasa di surga Allah Ta'ala. Nah, dan pintu itu tidak akan pernah ada yang memasukinya kecuali bagi mereka yang rajin berpuasa. Namanya Ar-Rayyan. Mana dalilnya? Silakan Sahih Targhib wa Tarhib 979. Satu nomor setelahnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Silakan. 979 Sahal bin Sa'ad. Ayo. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda. Baik, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Silakan. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Berarti surga punya pintu. Nanti kita akan bahas ini lebih detail. Lanjut. Orang-orang yang berpuasa akan masuk surga dari pintu itu pada hari kiamat. Nah, khusus orang berpuasa masuk ke pintu itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sekarang saya ingin jelaskan
Apa yang tadi kita dengarkan tadi. Berarti surga punya pintu, Ustaz? Iya. Pintu surga itu cuma satu? Enggak. Pintu surga itu lebih dari satu. Pintu surga lebih dari satu. Mana dalilnya kalau pintu surga itu lebih dari satu? Apakah neraka juga punya pintu? Iya, pintunya lebih dari satu. Kita dengarkan ayatnya surat Az-Zumar ayat 71 dan 73. Surat 39 Az-Zumar ayatnya 71 dan 73. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, dan seterusnya ya, ila akhir ayat. Tapi sebelum ayat ini dibaca, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Pintu itu dalam bahasa Arab disebut apa? Babun. Betul. Pintu bahasa Arabnya adalah babun. Itu kalau satu. Kalau pintunya lebih dari satu, maka bahasa Arabnya abwabun. Abwabun, abwab. Kalau satu, babun. Kalau lebih dari satu, plural, maka abwabun. Kita dengarkan ayatnya. Abwabuha. Ya, kita dengarkan. Allah Ta'ala silakan. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Orang masuk neraka itu enggak sendiri, rombongan. Terus. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Nah, neraka berarti punya pintu. Pintunya lebih dari satu. Sampai di situ aja. Sekarang kalau surga, surga ada di ayat 73-nya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum, dan seterusnya ila akhir ayat. Kita dengarkan, ayo. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Orang masuk surga rombongan. Lanjut. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka. Baik, sudah ketemu jawabannya. Surga punya pintu, neraka punya pintu. Jumlahnya lebih dari satu. Memangnya lebih dari satu itu berapa? Nah, sekarang kita ketahui ternyata surga punya 8 pintu, neraka punya 7 pintu. Surga ada 8 pintu, neraka 7 pintu. Yang surga dulu ya. Di mana dalilnya surga itu punya 8 pintu? Dalilnya di dalam hadis riwayat Bukhari. Ini kitabnya nomor asli nih ya. Nggak ada di sini. Saya bacakan aja. Sahih Bukhari, nomornya Bapak Ibu 3257. Ya, Pak Dedi bisa ketemu? Nomor atas 3257, 3257. Ya, nomor atasnya 3017. Ya, kita dengarkan bersama-sama dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusammu ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Ayo. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Isinya, di surga ada 8 pintu. Duh, surga ada 8 pintu. Lanjut. Di antaranya ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Nah, bagi siapa pintu itu? Yang tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sekarang kita akan lihat pintu neraka. Jumlahnya ada 7. Di mana dalilnya ada di Quran. Dalilnya ada di surat nomor 15. Surat Al-Hijr ayatnya 43 dan 44. Al-Hijr ayat 43 dan 44. Allah silakan. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Lanjut. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Jahanam punya 7 pintu. Setiap pintu, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Nah, tiap pintu ada golongannya. Nah, untuk pelaku pemakan riba, pintu yang mana? Untuk
Ada tiap pintu itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Baik, sudah ketemu kan jumlah pintunya? Surga ada 8, neraka ada 7. Sekarang kita akan lihat, kita tambahkan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pintu surga itu dibuka hanya 2 keadaan. Pintu surga itu dibuka oleh Allah pada 2 keadaan. 1, ketika akan masuk Ramadan, pintu surga dibuka. Terus yang kedua, setiap Senin dan Kamis, pintu surga dibuka. Tiap Senin sama Kamis. Makanya Nabi rajin puasa Senin Kamis. Beliau antusias. Jadi saya ulang ya, pintu surga itu dibukanya kapan? Yang pertama, Ramadan. Yang kedua, Senin Kamis. Mana dalilnya? Kita lihat dalilnya. Untuk yang Ramadan, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1042. 1042 atau mohon maaf 998 dulu. 998. Sahih Targhib wa Tarhib 998. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nah itu, silakan. Baca. Ya, 998. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Apabila Ramadan tiba. Nah. Maka pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka kalau Ramadan datang. Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Sekarang Jumadil Ula. Bulan depan Jumadil Tsani. Setelah itu Rajab. Setelah itu Sya'ban. Baru masuk Ramadan. Tinggal hitungan hari saja. Nah, pintu pintu surga dibuka ketika masuk Ramadan. Lanjut. Pintu-pintu neraka ditutup. Baik. Dan syaitan-syaitan dibelenggu dengan rantai. Baik, syaitan dibelenggu. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau pintu surga itu dibuka, lalu apa untungnya untuk kita? Toh kita juga nggak bisa masuk. Toh juga kita tetap nggak bisa masuk surga. Pintunya dibuka, tapi kita tetap nggak bisa masuk surga. Menunggu hari kiamat kan, menunggu yaumul hisab. Terus maknanya apa? Yang saya ketahui dari perkataan para alim ulama adalah yang dimaksud pada saat Ramadan pintu surga dibuka, tiap Senin dan Kamis, ini belum kita dengarkan ini. Senin Kamis pintu surga dibuka dalilnya. Tiap Senin dan Kamis pintu surga dibuka, maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Yang amalan ketaatan itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga kelak nanti di hari kiamat. Itu maksudnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan pintu surga ini dibuka sekalipun kita belum bisa memasukinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang besar. Hamba itu kalau melakukan amal ketaatan, maka namanya sudah tertulis sebagai penduduk surga. Sama dengan begini Bapak Ibu. Ada sebuah lembaga pendidikan, yaitu dia membuka pendaftaran. Gelombang 1, tanggal 1 Desember sampai 10 Desember. Gelombang 2, tanggal 20 Desember sampai tanggal 31 Desember. Gelombang 3, tanggal 10 Januari sampai 20 Januari. Baik. Maka orang yang memiliki berkesempatan masuk di gelombang pertama, fasilitasnya Masya Allah. Bebas SPP, terus ini dapat fasilitas. Beda dengan gelombang yang kedua. Beda dengan gelombang ketiga. Kurang lebih seperti itulah. Allah membuka pintu surga. Ya, siapa yang ingin memasukinya dengan melakukan amalan ketaatan, namanya tertulis nanti di surga. Sehingga dia menjadi penghuni surga. Oleh karena itu, maka 2 waktu ini jangan pernah kita lewatkan. Ramadan, Senin, dan Kamis. Ramadan, Senin, dan Kamis. Sudah Ramadan, harinya hari Senin. Double-double itu. Ya. Oleh karena itu, ini waktu-waktu yang luar biasa. Coba dibuka yang tadi saya sampaikan, nggak jadi. 10 berapa tadi? 42. 1042 yang poin C, 2C. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Dari Nabi SAW dia bersabda. Isinya.
pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Loh, setiap Senin Kamis dibuka selain Ramadan ini. Cukup sampai di situ. Oh, masih ada lagi? Silakan, silakan. Coba ditambahkan. Selain itu, maka semua hamba yang tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu diampuni. terus. Kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Sudah. sampai situ ya. Nanti itu ada itu dalil berikutnya. Jadi setiap Senin dan Kamis Allah ampuni dosa seorang hamba selama dia tidak melakukan syirik. Kecuali kata Nabi, mereka yang bermusuhan dengan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, maka amalannya ditunda oleh Allah. Makanya tadi malam sudah saya sampaikan di majelis taklim di Pondok Chandra tadi malam. Anda ribut sama tetangga, maka itu dampaknya nggak besar. Anda ribut dengan tetangga dampaknya nggak besar. Tapi Anda ribut sak duluran, ribut dengan famili, entah itu ponakan, entah paman, entah tante, entah dari jalur bapak, entah dari jalur ibu. Anda ribut dengan mereka, maka amalan Anda nggak akan diterima oleh Allah. Dipending oleh Allah. Hatta sekalipun tiap bulan umroh. Meskipun setahun sekali haji. Nggak diterima oleh Allah. Sampai keduanya berdamai. Senin Kamis itu hari ampunan, Pak, kata Nabi. Tetapi Allah pending. Nanti itu ada dalil, Allah berkata kepada malaikat, nanti tak tunjukkan dalilnya. Allah berkata, tunggulah dua orang itu sampai mereka berdamai. Begitu berdamai, maka angkat amalannya. Aku terima amalannya. Tunggu. Jadi tahajudnya tidak diterima, witirnya. Kenapa? Ribut saat duluran. Entah karena warisan, entah ributnya karena usaha keluarga yang tidak transparan, entah ributnya masalah perceraian. Kan ada pernikahan itu kalau nikah sesama keluarga dekat, itu kalau cerai buyar semua itu. Iya, nikah sama misanan. Kan boleh nikah sama misanan. Itu kalau terjadi perceraian, selesai sudah. Selesai. Ya, selesai itu. Oleh karena itu, maka hati-hati. Dan masih banyak lagi penyebab putusnya silaturahim, kepaten obor. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, maka hati-hati. Tetap jalin silaturahim. Gimana Ustaz tipsnya supaya tetap menjalin silaturahim? Salah satu tipsnya, kata Nabi adalah pelajari nasab. Pelajari garis keturunan, nasab, supaya tidak kepaten obor. Paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu ini harus hafal 3 orang di atas panjenengan. Nama 3 orang di atas bapak ibu. Contoh-contoh. Pak Didik nama lengkapnya siapa? Antum? Nama Didik Jujanto. Didik Jujanto. Bin nama bapak? Abdul Manaf naik 1. Pak Abdul Manaf bin Yaman naik 2. Pak Yaman bin enggak tahu. Naik 2 berarti. Minimal 3. Ya, enggak tahu. Ini Pak Yaman juga kakek ya. Bukan ngarang ya. Saya khawatir pas ya, nama orang lain gitu loh ya. Bapak Ibu sekalian, jadi pelajari nasab. Dengan kita mempelajari nasab, maka kita akan menyambung silaturahim. Baik, kembali ke materi kita. Jadi Bapak Ibu jelas sekali, pintu surga dibuka Ramadan dan Senin Kamis. Lah sekarang saya akan tambahkan lagi. Bapak Ibu kan tadi sudah mendengarkan. Surga itu ada berapa pintu tadi? 8. Dan itu ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Ada pintu sholat. Ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu ar-rayyan. Ada. Mana dalilnya? Coba dibuka. Yaitu Sahih Muslim. Nomornya 984. Kita dengarkan ini. Muslim 984. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita dengarkan. Sahih Muslim 984. Kalau nomor aslinya 1027. Itu nomor aslinya. Ayo dibaca. 984. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Silakan. Siapa yang bersedekah hewan ternak dengan berpasangan yaitu jantan dan betina, Ya. untuk membela agama Allah fisabilillah, maka dia akan dipanggil kelak dalam surga. Ya. Hai hamba Allah, inilah pahala kebajikanmu. Baik, sekarang poinnya. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Silakan.
Siapa yang rajin sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Dan siapa yang ikut berjuang menegakkan agama Allah, Jihad terus. dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Silakan. Dan siapa yang rajin bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Silakan. Dan siapa yang rajin puasa, dia akan dipanggil dari pintu puasa. Nah, dipanggil dari pintu puasa. Sudah berapa pintu berarti? 4. Kurang berapa? 4. Yang 4 Bapak Ibu tidak ada di dalam hadis. Nggak ada. Tetapi yang 4 ulama berbeda pendapat. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, 4 pintu surga sisa yang 4 ini adalah yaitu pintu haji, pintu menahan amarah, pintu memaafkan kesalahan orang lain, dan pintu al-aiman. Apa itu pintu al-aiman? Pintu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah 8 kalau begitu. Yang 4 ada di hadis tadi. Pintu sholat, pintu jihad, pintu sodako, pintu ar-rayyan. Khusus orang berpuasa. 4 sisanya pintu apa tadi? Haji, pintu menahan amarah, pintu memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir pintu al-aiman. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ternyata ada versi lain. Riwayatnya juga sahih. 4 sisanya itu beda lagi. Jadi bukan haji, bukan menahan amarah, bukan memaafkan kesalahan orang, dan juga bukan pintu al-aiman. 4 yang lain menurut ulama yang lain adalah pintu zikir, pintu ilmu, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah yaitu pintu taubat. Pintu taubat. Jadi saya ulang, pintu zikir, pintu ilmu, pintu berbakti kepada kedua orang tua, dan pintu taubat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Ustaz? Enggak ada, cuman ada 2 pendapat itu aja. Jadi pendapatnya Ibnu Hajar, sisanya yang 4, haji, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, sama al-aiman. Sedangkan pendapat yang lain itu adalah pintu zikir, pintu ilmu, pintu berbakti kepada orang tua, dan pintu surga yang bernama Babut Taubah, pintu taubat. Sekarang muncul pertanyaan, saya yakin Bapak Ibu dalam hati bertanya, Ustadz, ada enggak orang yang dipanggil oleh 8 pintu surga itu? Semua pintu surga itu menginginkan dia. Pintu pintu sholat memanggil dia, pintu jihad manggil dia, pintu sodako manggil dia, pintu ar-rayyan memanggil dia, haji, menahan amarah, semuanya manggil. Bahkan kata Nabi SAW, dia bebas memasuki 8 pintu mana saja yang dia suka. Istimewa ini. Ternyata orangnya cumpon. Apa cumpon ini? Sedikit, tidak banyak. Tidak banyak umat Nabi Muhammad SAW yang dipanggil 8 pintu surga. Siapa mereka? 1, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Level pertama ini, Abu Bakar. Mana dalilnya kalau Abu Bakar dipanggil atau dirindukan oleh 8 pintu surga tersebut? Dia bebas memasuki dari 8 pintu itu. Pintu manapun. Lanjutkan yang cerita tadi. Sahih Muslim tadi. Teruskan. Lalu bertanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa kata Abu Bakar As-Siddiq yang Sahih Muslim tadi ini? Lanjut. Ya Rasulullah. Ya. Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu sekaligus? Apakah ada semua pintu itu memanggil orang tersebut? Lanjut. Jawab Rasulullah SAW. Ya. Ya. Ada. Siapa itu? Aku berharap semoga Anda termasuk salah seorang daripada mereka. Didoakan sama Nabi. Aku berharap semoga engkau termasuk orangnya. Dirindukan 8 pintu surga. Sahabat Nabi merangkap mertua. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sekarang kita lihat siapa lagi Ustadz orangnya. Orang yang berikutnya adalah orang yang menyempurnakan wudhu,
dan membaca doa sesudah wudhu. Tapi wudhunya sempurna loh ya. Sempurna ini, mengikuti betul tuntunan Nabi SAW. Mulai dari membasuh telapak tangan kanan 3 kali, telapak tangan kiri 3 kali, berkumur sambil disertai istinsyak, menghirup air ke hidung, lalu melakukan istinsyar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kirinya, membasuh wajah, bagi laki-laki sambil menyela-nyela jenggotnya. Sempurna loh ya, termasuk ketika membasuh kaki, menyela-nyela jari kaki dengan jari kelingkingnya, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Sempurna loh wudhunya. Lalu baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Atau versi lain doa setelah wudhu. Seperti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa pada wudhu. Versi lain tapi. Maka orang yang membaca itu setelah wudhu, katanya Nabi bebas 8 pintu surga manapun boleh dia masuk. Asal wudhunya sempurna. Makanya belajar wudhu yang benar. Mana dalilnya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Oh, Sahih Muslim aja. Sahih Muslim nomornya 183. Sahih Muslim 183. Muslim 183. 183. Ayo dibaca dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Silakan. Nomor Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an, ia berkata. Ya, silakan. Pada suatu ketika kami bertugas mengembala unta. Lanjutkan aja sampai pada poinnya, yaitu di tengah-tengah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ya, tidaklah seorang muslim berwudu dengan menyempurnakan wudunya. Lanjut. Ya. Lanjut poinnya aja. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Siapa yang berwudu lalu disempurnakannya wudunya itu sebagus-bagusnya. Terus. Sesudah itu dia berucap, asyhadu an la ilaha illallah. Doanya yang tadi saya bacakan. Setelah itu lewati aja, teruskan. Pasti dibukakan baginya 8 pintu surga. Ya. Yang dapat dimasukinya mana saja menurut kehendaknya. Nah, akan dibukakan 8 pintu surga. Bebas mau masuk yang mana. Sedangkan kelompok yang lain, wanita sekarang. Wanita ada yang masuk ke kelompok dirindukan 8 pintu surga. Wanita yang bagaimana ini? Wanita yang istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu. Istiqomah ya. Dia tidak tinggalkan. Terus puasa Ramadan, terus pandai menjaga kehormatan dirinya, terutama ketika suami tidak ada di rumah. Pandai menjaga kehormatan diri. Terakhir, wanita yang taat sama suaminya. Cuman 4. Enak loh wanita itu kalau pengen masuk surga, gampang. Tidak sulit. Mudah sekali wanita itu. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Masalahnya utang ini nggak dibayar-bayar soalnya. Iya. Ya apa Ustadz, saya kemarin Ramadan, kemarin ini Ustadz, ya Allah saya tidak puasa menyusui. Setelah itu Ustadz saya hamil lagi Ustadz. Ya. Lalu kemudian kayaknya saya tidak bisa puasa juga. Kayaknya tahun depan hamil lagi kayak Ustadz kayaknya. Jadi sudah di planning ya. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Lah ini harus diqadha, kalau tidak ya bayar fidyah. Nah itu, termasuk sholat. Hati-hati, banyak wanita itu yang meremehkan masalah sholat. Contoh ini. Makanya Nabi mengatakan, yaitu istiqomah mengerjakan sholat. Contoh, hari ini adalah hari Sabtu. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 17. Maaf ini. Hari ini adalah hari di mana wanita itu hari haid. Tetapi ya pada saat adzan zuhur, misalnya nanti siang nih, dia belum haid. Padahal harinya sebenarnya sudah haid, tapi dia belum haid. Pada saat zuhur, adzan zuhur, dia belum haid. Setelah itu dia tunda-tunda sholatnya. Sampai akhirnya jam 1 siang dia baru masuk kamar mandi untuk mengambil air wudhu, ternyata haid. Itu utang sholat zuhur itu dia. Utang. Sehingga ketika dia nanti suci, misalnya sucinya sepekan, 7 hari, sucinya di malam hari, ba'da isya, sucinya misalnya. Maka setelah dia mandi besar, maka dia harus sholat zuhur. Loh di malam itu. Karena dia utang sholat zuhur.
Nah ini makanya Nabi mengatakan syaratnya ini. Tidak sembarangan. Sholatnya jangan ketinggalan. Makanya jangan suka menunda-nunda sholat. Karena, lah terus sholat asarnya juga dibayar. Enggak. Karena ketika dia melewati asar, dia sudah haid. Masalahnya sudah masuk waktu sholat, dia tidak sholat. Keburu haid. Utang itu sholatnya. Utang. Dan dia harus membayarnya itu adalah pada saat suci. Meskipun sucinya di malam hari, dia niat sholat zuhur. Diqadha di malam itu. Utang itu. Dan itu dalilnya sahih Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu maka berat. Makanya Nabi mengatakan istiqomah, sholat 5 waktu, puasa. Terus yang berat juga menjaga kehormatan diri. Terutama ketika suami tidak ada di rumah. Betapa banyak wanita di luar sana yang dia tidak pandai menjaga kehormatan diri. Contohnya Ustaz, contoh wanita bermain TikTokan, ya, sehingga wajah cantiknya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya, haram, nggak boleh. Termasuk juga memasukkan tamu laki-laki tanpa seizin suami. Sedangkan laki-laki itu bukan mahramnya. Sekalipun itu adik ipar, kakak ipar, atau paman suami. Nggak boleh. Karena bukan mahram. Paman suami kan bukan mahram. Kalau suami Anda meninggal, Anda boleh dinikahi oleh pamannya suami. Sah. Makanya nggak boleh sembarangan. Termasuk juga taat sama suami. Jadi istri itu, wanita itu syaratnya 4. Kalau pengen dirindukan 8 pintu surga. Yang terakhir tadi taat kepada suami. Banyak wanita zaman sekarang yang dia tidak taat. Tapi wanita di luar sana. Bukan ibu-ibu yang ada di masjid ini, bukan. Kalau yang di sini, Masya Allah, soleha semuanya. Ya, itu ya. Tidak ada yang tidak taat, tidak ada yang ngaku mungkin ya, kita tidak tahu. Ya, insya Allah semuanya taat kepada suami. Banyak istri zaman sekarang kalau dinasihati oleh suaminya, kamu kalau keluar rumah, aku pernah dengar pengajian, gak usah pakai parfum. Karena wanita keluar rumah pakai minyak wangi, aroma wanginya menyerbak, tercium kepada laki-laki yang bukan mahram, syahwatnya terangsang, maka wanita itu adalah pezina. Apa kata istrinya? Cup. Waduh. Ya. Digitukan, ada seorang suami digitukan sama istrinya. Ya, itu ya. Nah, nggak boleh. Ya, dia harus taat. Sekalipun istrinya levelnya, tingkat dan derajatnya lebih tinggi daripada suaminya, dia tetap taat kepada yaitu suaminya. Kita lanjutkan. Masih banyak beberapa orang yang dirindukan oleh 8 pintu surga. Sekarang kita masuk dalil yang nomor 3, Bapak Ibu. Dalil nomor 3. Dapat memasukkan pelakunya ke surga. Orang yang berpuasa memasukkan pelakunya ke surga. Mana dalilnya? Silakan Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 986. Ayo 986. 986. Poinnya poin C, 9C. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia bercerita, aku pernah berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata. Ya. Ya terus ya poin C. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Lanjut aja, wahai Rasulullah. Aku berkata, ya. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang dengannya aku masuk surga. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku dijamin masuk surga. Apa jawaban Nabi? Rasulullah SAW jawab, Alaika bisawmi fa innahu la mislalahu. Silakan. berpuasalah. Kenapa? Karena puasa tidak ada yang menyamainya. Duh, puasalah. Kalau kau ingin masuk surga, puasalah. Puasa itu tidak ada tandingannya. Terakhir, dalil keempat, dalil penutup tentang keutamaan puasa. Maka puasa itu adalah sebagai tameng alias perisai yang dapat melindungi seseorang dari api neraka. Orang rajin puasa itu akan menjadi tameng, dia tidak akan pernah ketemu kulitnya dengan api neraka. Nggak akan pernah masuk neraka.
Orang rajin puasa. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib nomor 988. 988. Ayo Pak Didi, baca. 988. Silakan. Amr bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Siapa yang puasa 1 hari, jangan banyak-banyak, 1 hari aja puasa, maka neraka dijauhkan darinya sepanjang perjalanan 100 tahun. neraka itu dijauhkan dari orang itu sepanjang perjalanan 100 tahun. 1 hari di akhirat 1000 tahun. Ini neraka dijauhkan 100 tahun. Karena dia puasa cuma sehari. Apalagi kalau kita rajin Senin Kamis, Ayamul Bid. Masya Allah. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah SWT. Sekarang kita masuk materi nomor 2. Ya, kita singkat-singkat aja ya. Materi yang nomor 2 adalah keutamaan dan keberkahan hari Kamis. Senin Kamis maksud saya. Keutamaannya hari Senin dan Kamis. Keberkahannya hari Senin dan Kamis. Apa itu? Yang bisa saya sampaikan dari sekian banyak dalil ini. Yang pertama adalah, saya singkat aja menyesuaikan alokasi waktu. Yang pertama adalah hari Senin dan Kamis itu adalah hari diampuninya dosa seorang muslim. Kecuali 2 orang yang lagi bertikai. Famili yang lagi bertikai, maka dosanya nggak diampuni oleh Allah. Hari Senin itu hari pengampunan dosa. Hari Kamis itu hari pengampunan dosa. Kecuali mereka yang sedang bertikai, yaitu dengan keluarganya. Mana dalilnya? Sahih Muslim. Nomornya 2195. 2195. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis, fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u. Loh jelas, dia musuhan sama keluarganya, sama kakaknya, sama adiknya. Usaha keluarga yang tidak transparan, ya, atau mungkin gara-gara masalah warisan yang tidak segera dibagi, ya, atau mungkin ada familinya yang memakan harta warisan tanpa sepengetahuan keluarganya yang lain, mendolimi, macam-macam ini, ya penyebabnya. Lanjutkan, silakan, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lanjut. Maka diampuni Allah dosa setiap hambanya yang tidak musyrik. Loh, terus. Kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya, Ya. sesama muslim. Terus apa kata Nabi? Maka dikatakan, Apa kata Allah kepada para malaikat pencatat amal? Apa kata malaikat? tunggulah dahulu kedua orang ini berdamai. Tundalah pengampunannya sampai orang ini berdamai. Suruh nunda. Terus lanjut. Dan disebutkan sebanyak 3 kali. Jadi Nabi menyebutkan itu yaitu 3 kali. Allah berkata kepada malaikatnya, tundalah. Yaitu diampuni dosanya, tundalah. Sampai keduanya berdamai. Baik, ini nomor 1. Yang kedua ini. Yang kedua, keberkahan Senin Kamis ini adalah Rasulullah sangat antusias puasa Senin Kamis. Jadi kalau kita mengaku mencintai Rasul, ya jangan sekedar klaim, pengakuan, tapi ya dibuktikan, ya saum Senin Kamis. Itu. Antusias Nabi itu kalau Senin Kamis. Memangnya Rasul itu puasa Daud Ustaz? Enggak. Nabi enggak puasa Daud. Enggak. Enggak puasa Daud. Kalau Senin Kamis iya, antusias. Nabi enggak pernah tinggalkan. Mana dalilnya? Ayo Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1044. 1044. 1044. An Aisyata radhiyallahu anhuma qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnain wal khamis. Silakan. Ayo 1044. Loh, dari Aisyah. Ini nih Sahih Targhib ya. Sahih Targhib wa Tarhib 1044. Silakan. 10. Ya. Ya.
Rasulullah SAW senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis. Senantiasa menjaga puasa Senin Kamis, dijaga. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan keistiqomahan kepada kita untuk puasa Senin Kamis. Dan kalau bisa takmir juga memfasilitasi. Ini ya, kepada takmir Senin Kamis itu difasilitasi. Ya, apa difasilitasi apa? Buka puasa. Gitu ya. Seperti itu. Masjid Baitul Jannah memfasilitasi Senin Kamis buka puasa. Bukan hanya Jumat berkah saja, Senin Kamis. Dan kalau bisa lauk pauknya yang zen. Ya. Kabuli paling tidak. Ya. Semangat. Masa Baitul Jannah nasi pecel. Wah. Iya, ya. Banyak yang buka puasa di Baitul Jannah. Hari Senin kabuli, hari Kamis nasi mandi, pekan berikutnya nasi Bukhari. Itu kalau gitu terus insya Allah saya buka di sini terus insya Allah. Iya. Ini enggak mesti buka puasa ketemu OT-OT, ya Allah. OT-OT-nya bilang ketemu mana rek? Itu jangan ya. Baitul Jannah ya, minimal nasi Padang, minimal itu minim sudah. Ya, baik kita lanjutkan. Begitu Pak Takmir ya, ya. Baik, mumpung ada takmirnya ini sekalian. Ya itu ya. Nah, kalau bisa menu itu tergantung permintaan jamaah, ajib itu. Apalagi peresmanan, masya Allah ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3, keutamaan nomor 3, keberkahan Senin Kamis. Saya tutup nanti sampai 4 ya. Keberkahan Senin Kamis ini adalah ternyata Nabi itu suka puasa hari Senin. Hari Senin itu hari di mana Rasul dilahirkan. Hari di mana Rasul diutus. Hari juga di mana Al-Quran turun hari Senin. Nabi lahir hari Senin. Nabi diutus menjadi seorang Rasul hari Senin. Quran turun hari Senin. Nah, berarti kalau gitu Ustadz, boleh enggak Ustadz? Kita itu poso apa ini? Poso weton. Nah, boleh enggak kita itu puasa weton Ustaz? Ya, khusus hari kelahiran. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi itu memperbanyak puasa hari Senin bukan karena kelahirannya beliau, tetapi karena hari Senin itu pintu surga dibuka, amalan-amalan terangkat, dosa diampuni. Itu sebabnya, bukan karena lahirnya beliau hari Senin. Toh juga Nabi puasa hari Kamis, Bapak Ibu. Maka dalam hal ini terbantahlah mereka yang suka poso weton. Puasa khusus hari kelahiran. Tidak ada ya. Baik, kita lihat ini. Dalilnya di mana? Sahih Muslim. Oh, nomor asli nih, nomor asli. Sahih Muslim nomornya 1162. Saya bacakan aja ya. 1162. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au anzila alayya fi." Hari Senin itu hari aku dilahirkan, hari aku diutus oleh Allah menjadi Rasul, hari diturunkannya Al-Quran kepadaku, semuanya terjadi pada hari Senin. Ya. Baik, sekarang kita lihat terakhir penutup. Nomor 4, kebanyakan Rasul kalau safar, musafir, selalu milih hari Kamis. Nabi itu kalau melakukan perjalanan jauh selalu yang dipilih hari Kamis. Enggak pernah Nabi itu safar hari Senin, hari Selasa, enggak. Selalu Kamis. Mana dalilnya? Sahih Bukhari, nomor asli tapi 2949. 2949. Insya Allah ada sih 2949 Bukhari. Ya. Nomor atasnya 2730. Baik, di sini disebutkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Silakan. Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, ya, sungguh sedikit sekali apabila Rasulullah SAW keluar untuk bepergian
melainkan beliau melakukannya pada hari Kamis. Nabi kalau safar selalu hari Kamis. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melakukan perjalanan jauh, pilih hari Kamis. Dan hari Kamisnya itu malam. Jadi bukan malam Jumat, tapi malam Kamis, berarti Rebu malam. Kenapa kok mesti malam Ustadz? Karena Nabi mengatakan bumi itu dilipat, bumi itu didekatkan, dikerutkan kalau di malam hari. Sehingga perjalanan terasa pendek. Dan ini dirasakan. Betul ini Bapak Ibu. Saya bawa, mohon maaf ini ya, ada jamaah kita, yaitu pada saat menunaikan umroh, pesawat itu dari Surabaya langsung direct Madinah. Itu kumpul di bandara itu mulai asar, 4 jam sebelumnya kan harus boarding ya. Jadi Bapak Ibu ketika jam 8 itu berangkat, jam 8 start berangkat di Surabaya, sampai di Madinah tambah 10 jam. 8, 9, 10, 11, jam 12.24 berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 pagi waktu Indonesia nyampe Madinah. Berarti kalau gitu di Arab Saudi masih jam dikurangi 4. Jam 2 dini hari. Berangkat jam 8, nyampe di Madinah jam 2 dini hari. Orang masuk pesawat malam, bawaannya tidur sudah. Begitu bangun, lu landing. Ternyata betul kalau begitu perkataan Nabi, bumi itu dikerutkan kalau di malam hari. Beda di siang hari. Wong Nabi mengatakan safar itu azab. Perjalanan itu azab. Kenapa kok azab? Makan ndak enak, duduk terus kaki gantung, itu juga ndak enak, ndak nyaman. Makanya azab. Supaya kita tidak terkena siksa atau azab, pilihlah perjalanan itu malam hari. Mana dalilnya Ustaz? Bahwasanya di malam hari bumi itu dikerutkan sehingga perjalanan terasa dekat. Dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Abu Dawud. Ya. Abu Dawud. Nah, nomornya ya, Abu Dawud bisa dilihatkan, dibuka. Hadis Abu Dawud nomornya 2571. 2571, 2571. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ya. Rasulullah SAW bersabda, isinya, hendaklah bepergian pada malam hari. Lu alaikum biddulja fa innal ardha tutwa bil laili. Kenapa? Karena bumi dilipat pada malam hari. Maksudnya jarak terasa dekat. Tuh, jarak terasa dekat kalau di malam hari. Safar. Berarti Kamis malamnya. Berarti Rabu malam Kamis. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita masuk materi terakhir tuntas sehingga bulan depan, tahun depan ya, bukan bulan depan ya. Nah, kalau kita ketemu lagi berarti masuk nomor 6 nanti. Sekarang kita masuk materi nomor 3, tanya jawab seputar puasa Senin Kamis. Pertanyaannya cuma ada 6 saja kok Bapak Ibu, hanya ada 6. Apa itu? 1. Apakah puasa Senin Kamis harus ada niat sebelum subuh, sebelum fajar? Maka jawabannya adalah seluruh para alim ulama berpendapat puasa sunnah itu tidak perlu niat sebelum subuh, nggak perlu. Yang butuh niat itu adalah puasa Ramadan, puasa wajib. Niatnya harus sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah bisa niatnya sewaktu-waktu. Contoh, Bapak Ibu nanti hari Senin itu tidak punya niat puasa Senin Kamis, nggak ada niat. Mulai pagi tidak kena sarapan, tidak kena kopi, nggak kena minuman. Tiba-tiba di siang hari perut sudah keroncongan. Astagfirullah, saya mulai pagi tidak makan, tidak minum. Tapi ini sudah jam 12. Wis tak niati poso pisan. Jadi, nggak apa-apa. Niatnya boleh sewaktu-waktu. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu harus sebelum subuh. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim nomornya 1121. Nabi tanya makanan sama Aisyah. Wahai Aisyah, ada makanan? Gak ada, dapurku kering. Akhirnya kata Nabi, kalau gitu aku puasa. Ya sudah, kalau begitu hari ini aku puasa. Ada suami yang model kayak begini kira-kira? Suami tanya, kon masak apa? Tidak, kita orang tidak masak. Ya sudah, kalau begitu ya saya puasa. Ya, kalau gitu saya puasa. Kata istrinya, go food, go food. Go food. Ya, seperti makanya pentingnya punya istri 2 itu ya kayak begini.
Satu ndak masak, satunya masak. Kalau satu ndak masak, musibah Bapak Ibu sekalian. Ya. Masa dua-duanya ndak masak, ya. Ya, taib ya. Ya. Itu karena istrinya nggak datang ke sini. Coba kalau istrinya datang, nggak mungkin bilang toyib ya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita dengarkan 1121, baca, silakan. Dari Aisyah, Ya. radhiyallahu anha, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Isinya, Hai Aisyah, hai Aisyah. adakah engkau sedia makanan? Terus, Jawab Aisyah, tidak ya Rasulullah. tidak ada makanan. Teruskan. Sabda beliau, Ya. kalau begitu aku berpuasa. Ya sudah kalau gitu aku puasa. Nabi pergi, tidak lama ada orang ngasih ngantar makanan ke Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Ya. Lalu ada orang datang memberikan makanan untuk kami. Terus. Setelah Rasulullah SAW kembali, kukatakan kepada beliau, Ya. Ya Rasulullah, Ya. tadi ada orang datang memberi kita makanan dan kau simpan untuk Anda. Terus. Tanya Rasulullah SAW, Bawa sini makanan itu. Terus. makanan apa? Makanan apa? Kue hais. Kue hais, Kue hais. Lanjut. yaitu semacam kue terbuat dari kurma, Terus. minyak samin dan keju. Terus. Sabda beliau, bawalah kemari. Baik, bawa kemari. Bawa kemari, aku makan. Awalnya niat nggak puasa. Karena nggak ada makanan, Nabi niat puasa sunnah. Ternyata ada makanan, dibatalkan oleh Nabi, terus memakannya. Artinya puasa sunnah itu tergantung kita. Niatnya boleh sewaktu-waktu. Ini satu. Nomor dua pertanyaannya. Bolehkah puasa Senin saja atau Kamis saja? Jawabannya boleh. Nggak harus satu paket. Ini gara-gara sering ikut paketan itu apa? Itu jadi Senin tok boleh, Kamis tok boleh. Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini fatwa mayoritas ulama yaitu mengatakan boleh cuman sehari saja ya. Makanya bagi ibu-ibu yang ternyata Senin masih haid itu sucinya Rabu terus Kamisnya. Loh ya apa Ustadz nggak gandeng lah sama Senin. Nggak apa-apa. Apalagi ada ibu-ibu itu Ustadz Ayamul Bid kan 13, 14, 15. Lah saya 13, 14 itu belum suci. Sucinya baru malamnya. Lah berarti saya cuma puasa satu hari saja. Enggak. Boleh yaitu 15, 16, 17. Bahkan tidak harus urut. Yang penting sebulan 3 hari. Itu intinya. Tidak harus paketan 13, 14, 15. Nomor 3. Bolehkah niat puasa Senin dan Kamis digabung dengan puasa sunnah lainnya? Senin Kamis gabung sama puasa Daud. Dia puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Misal Senin puasa, Selasa tidak. Yang Senin digabungkan puasa Daud sama Senin Kamis sama Senin. Selasa tidak puasa, Rebu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak puasa. Ahad puasa, Seninnya tidak. Nanti jatuh hari Kamisnya puasa. Digandengkan lagi niat puasa Kamis plus Daud, nggak apa-apa. Diniatkan Ayamul Bid boleh. Yang penting sama-sama sunnah. Yang tidak boleh itu adalah bayar utang Ramadan diniatkan Senin Kamis. Senin Kamis plus niat bayar utang. Nggak boleh karena niat membayar utang Ramadan ini adalah hukumnya wajib. Sedangkan Senin Kamis hukumnya sunnah. Nomor 4. Jika sudah terbiasa rutin. Nih merinding saya kalau baca di sini. Perhatikan, kalau sudah terbiasa rutin Senin Kamis, ternyata dia sakit, gak bisa puasa Senin Kamis, atau terkena udzur safar yang melelahkan, sehingga dia gak bisa puasa Senin Kamis. Apakah orang itu tetap dapat pahala? Jawabannya tetap dapat. Tetap. Sesuai kondisinya pada saat dia sehat. Makanya orang itu kalau ajek istiqomah, rutin ibadah, satu saat ditinggalkan, rutin tahajud, satu saat ketiduran, maka dia tetap dapat pahala tahajud. Tetap. Satu saat dia sakit, gak bisa sholat tahajud, tetap terhitung seperti sholat tahajud. Makanya pentingnya istiqomah itu begitu, pentingnya. Rutin aja. Satu namanya manusia Pak, nggak mungkin sehat terus. Nggak mungkin kondisi itu enak. Pasti entah safar, entah kondisi sakit. Maka saat itulah kita tetap tercatat pahala. Oh, seperti itu ya. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Bukhari
Nomor 1353 Bukhari. Oh, enggak bawa ya. Atau nomor asli 2996. Sebentar saya lihatkan nomor atas kan. 2996 2996 Bukhari. Nah, nomornya 2774. Nomor atas. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian dari Abu Burda radhiyallahu an. Silakan. Abu Musa radhiyallahu an juga berkata, silakan. Dari Abu Burda, aku mendengar Abu Burda pernah bersama dengan Yazid bin Abi Kabsah. Terus. Dalam suatu perjalanan di mana Yazid tetap berpuasa dalam safar. Terus. Lalu Abu Burda berkata. Teruskan aja sampai berikutnya aja. Abu Musa radhiyallahu an berkata, Rasulullah telah bersabda. Lanjut aja, silakan. Abu Musa berkata. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda. Isinya. Jika seorang hamba sakit, sakit atau bepergian terus lalu beramal, ditulis baginya pahala seperti ketika dia beramal sebagai mukim dan dalam keadaan sehat. Tetap dapat pahala. Terus pertanyaan nomor 5, apakah wanita kalau puasa sunnah harus minta izin suami atau boleh tanpa izin? Maka jawabannya adalah kalau suaminya ada di dekat wanita tersebut, dekat istrinya, di sisi istrinya, ya, artinya suami itu ada di rumah maksud saya, maka wanita tersebut wajib minta izin. Tapi kalau suami itu tidak berada di sisi wanita itu, artinya dia keluar kota, yang datangnya itu mungkin sepekan sekali, atau mungkin sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali, karena di luar negeri, maka tidak izin tidak mengapa, langsung aja puasa. Gak usah tiap mau Senin Kamis telepon, aku boleh enggak? Karena suaminya gak di tempat. Kecuali kalau suaminya di tempat. Ini suami sudah libur, hari Senin ngambil cuti, hari Senin istri puasa. Waduh. Nah itu. Sudah sama suaminya dibiarkan aja. Begitu jam 5, yaitu lebih 10 menit, last minute mau berbuka, suaminya minta untuk dilayani. Maka wajib dibatalkan puasanya. Wajib. Harus batalkan. Tapi enggak istri zaman sekarang. Wis gawian nonton TV tak turu-turu. Iya, sampai istrinya dikasih CTM, ya. Biar tidur, juga enggak punya pikiran yang aneh-aneh. Ya. Itu jangan. Namanya itu hajat, wajib. Surga di situ, ya. Harus memenuhi. Nah itu makanya ketika suami ada, minta izin, puasa sunnah lo ya. Kalau puasa membayar utang Ramadan, maka tidak perlu minta izin. Karena puasa wajib. Ini yang puasa sunnah. Mana dalilnya? Sahih Muslim nomor 983. Nanti bisa dibaca sendiri. Terakhir penutup. Bagaimana jika diundang acara walimah saat kita sedang puasa Senin Kamis? Diundang orang. Bapak Ibu, saya jawab, yaitu jawabannya adalah, perhatikan baik-baik, diundang orang saat kita sedang puasa. Ini dibatalkan apa tidak? Jawabannya adalah, perhatikan, 1, menyenangkan tuan rumah yang mengundang, itu adalah keutamaan yang besar. Sebab Nabi bersabda dalam hadis riwayatnya riwayat At-Tabrani, di mana ya saya bacakan ringkasnya aja ya. Membuat seorang muslim bahagia itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi bikin tuan rumah itu senang, itu amalan yang dicintai oleh Allah. Berarti kalau gitu dibatalkan? Iya dibatalkan. Alasan nomor 2 sekarang. Nomor 2. Jadi membuat tuan rumah jadi senang. Nomor 2, lebih menyembunyikan amalan sunnah itu lebih terjaga keikhlasan. Maka dengan Anda batalkan puasa sunnah Anda ikut makan bersama mereka, itu lebih menjaga keikhlasan. Anda menutupi amalan Anda. Yang penting jangan ditambahi gini. Aku tadi sebenarnya puasa, sakjane poso aku mau. Tapi kon mokso, ya wis tak batal. Itu riya itu namanya. Tetap dia ngomong akhirnya. Jangan, enggak usah diungkap. Ya, batalkan aja. Ayo Pak, Anda enggak puasa? Enggak, saya enggak puasa. Nyenengkan tuan rumah. Terus yang ketiga adalah mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Apa Ustadz?
Puasa sunnah kan hukumnya sunnah. Sedangkan menghadiri walimah, undangan makan wajib. Dulu kan yang wajib daripada yang sunnah. Berarti dibatalkan, dibatalkan. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasanya bayar utang Ramadan, teruskan puasa Anda. Jangan dibatalkan. Terus katanya ulama ada tambahan. Kalau yang diundang kita saja, kita tok karena sohibul bednya hendak menghormati kita, batalkan. Tapi kalau undangannya banyak orang, teruskan. Kenapa? Karena hidangannya masih banyak yang memakan hidangan tersebut. Nah, itu. Kalau kita tok yang diundang, maka batalkan aja. Seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Tapi ya gitu, jangan ditambahi. Saya maaf, saya lagi som. Oh som, iya. Minta maaf saya. Tidak apa-apa, bungkus saja. Wah. Ya, saya minta mentahannya aja. Sudah. Ya, ada enggak yang kayak gini? Ya, minta bungkus ya, tak pakai buka puasa. Itu namanya ngemis. Nggak usah, harus punya izzah, punya harga diri. Masa ngemis? Wah, minta ditraktir itu aja ngemis. Kalau ulang tahun traktiran, ngemis itu. Nggak boleh. Seperti ini. Muslim itu harus punya izzah, kehormatan. Nggak boleh meminta-minta. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya? Silakan. Nah, kenapa kok dinamakan Ar-Rayyan? Kenapa kok tidak dinamakan yaitu babu shaum? Sebagaimana yang lain, babu sholah, babu jihad. Ini kok babu Rayyan? Yang memberi nama adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan bertanya apa yang diperbuat oleh Allah. Justru Anda yang ditanya oleh Allah apa yang Anda lakukan. Dalilnya di mana? Surat 21 ayat 23. Baca Pak Didi. Kirim ke Sabe. Ya. Surat 21 ayatnya 23. Al-Anbiya ayat 23. Ya. Surat 21 ayatnya ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Silakan. Dia Allah tidak ditanya. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Terus. Dan mereka lah yang akan ditanya. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Justru kalian yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian perbuat. Nah itu ya. Baik, saya cukupkan di sini karena waktunya. Ya. Kita akhiri mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.